Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channelku dan selamat menonton. Video kali ini aku mau room tour kontrakan minimalisku. Jadi ini penampakan dari bagian depan kontrakannya. Ini kontrakannya itu pas banget di persimpangan. Itu dekat sebelah kanan itu ada masjid. Dan ini penampakan untuk kontrakan minimalisnya. Dia itu ada dua pintu, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk yang di sebelah kiri itu kami tempati. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke kontrakannya. Assalamualaikum. Ini pas kita masuk ke dalam rumah, di sebelah kanan itu kita disambut dengan kursi yang seperti ini. Jadi kalau kita istirahat capek bisa duduk-duduk di sini. Kemudian itu di sudut itu saya taruh buku, dan ini di dindingnya itu ada saya tempelkan kaligrafi, gambar-gambar ya teman-teman, gambar. Kemudian di bagian depan itu ada jam dinding, tapi itu jamnya lagi rusak. Dan ini di bagian depan sebelah kanan itu ada pintu, dan sebelah kirinya itu ada jendela. Kita kasih gorden warna merah. Jadi untuk ventilasi udaranya ataupun sirkulasi udaranya itu benar-benar bagus karena ada jendela di bagian depan. Kemudian ini kita lanjut ke bagian kamar. Kamarnya itu ada dua, jadi ini kamar yang kedua. Kamar yang kedua ini biasa kita pakai untuk sholat. Itu ada jendelanya juga, di atas ada ventilasi udara, dan di dindingnya itu saya buat gantungan jilbab, gantungan kerudung ya teman-teman, gantungan kerudung. Kemudian ini di sebelah kiri itu ada mesin jahit, ini biasa saya pakai kalau lagi perlu. Kemudian ini ada mukena yang dipakai setiap hari, itu disusun di situ aja. Kemudian ini di sebagian depan ini ada satu kasur untuk tempat tidur, biasanya dipakai untuk adik aku, Sumaya, ataupun siapa yang mau nginap di sini, tempatnya kita buat di kamar ini. Ini di bagian depannya itu ada satu buah lemari, itu lemari tempat buku, dan ini lemari karannya teman-teman. Ini lemarinya aku buat untuk tempat tas, pakaian dalam, dan lain-lain. Ini lemari udah lama banget, mulai dari tahun 2017. Ini lemari aku dulu masih waktu kuliah. Di atasnya aku taruh keranjang kain, itu nggak kepake keranjangnya karena ini juga di bawah itu ada keranjang yang dipakai, biasanya yang di bawah aja. Ini aku buka dulu untuk lemarinya. Ini aku susun tas-tas yang biasa aku pakai sehari-hari. Lemari yang usah aku buka itu isinya semua buku, dan di belakang pintu itu aku buat gantungan baju. Jadi di kamar ini ada gantungan bajunya. Di belakang pintunya lagi aku susun tikar yang dipakai kalau datang tamu. Kemudian aku lanjut ke bagian dapur. Ini itu ada meja komputer, tapi komputernya lagi rusak, jadi aku taruh di situ aja. Kemudian di sampingnya ada setelan kaca. Di bagian atas itu ada kaligrafi, dan ini di sebelah kanan itu ada jendelanya. Jadi untuk sirkulasi udaranya itu memang benar-benar banyak masuk dari jendela. Kemudian pencahayaannya juga bagus. Ini di setelnya, di atas aku taruh magicom dan dispenser beras. Di dalam setelnya itu aku taruh ada tupperware, kemudian ada ceret dan lain-lain. Pokoknya itu aku simpan untuk barang-barang yang gak kepake. Ini ada meja makan, kursinya aku taruh ke atas karena ini tadi aku baru beberes rumah. Dan ini di bagian depan itu ada dispenser, kemudian kulkas, dan itu mesin cuci. Jadi mesin cucinya aku taruh di luar kamar mandi karena kebetulan kamar mandinya itu kecil dan gak muat mesin cuci. Ini penampakan ruang tengah kalau kita dari dapur. Kemudian kita lanjut ke bagian dapur. Ini dapurnya itu kelihatan dari ruang tengah karena dia itu bentuknya kayak plong gitu aja ya teman-teman.
Ini di dapur itu ada pintunya itu ada 2, tapi untuk pintunya ini yang ini memang nggak kita pakai sama sekali. Ini aku tutup, aku taruh tempat sendal, kemudian gantungan sendal juga aku pakukan ke dinding. Kemudian ini untuk rak piring, di atasnya aku susun banyak perintilan, ada garam, minyak, gula, dan lain-lain ya teman-teman. Ini aku susun rapi di atasnya dan aku lap 1 kali seminggu supaya nggak berdebu. Kemudian ini di atas rak piringnya itu bisa kita gunakan untuk menyimpan makanan. Itu aku simpan botol minum yang dipakai sehari-hari, kemudian ada susu dan lain sebagainya. Kemudian ini rak piringnya itu aku susunnya seperti ini aja, nggak terlalu rapi ya teman-teman. Kemudian di samping rak piringnya itu aku susun embernya ini kebetulan nggak dipakai, tapi biasanya juga aku pakai untuk tempat air di kamar mandi. Kemudian ini di bagian dapur, pas banget di atas kompor itu ada 2 jendela. Ini sirkulasi udaranya memang bagus untuk di bagian dapur, jadi kita kalau masak tinggal buka jendela kalau perlu, atau kalau enggak aku biasa itu buka pintu yang di sebelah kanan itu supaya cahayanya itu lebih terang. Ini untuk warna keramik di wastafelnya itu warna hitam, jadi nggak kelihatan kalau kotor. Kemudian untuk di bawah itu ada banyak perintilan yang aku susun di bawah, aku tutup aja pakai gorden kain seperti itu. Dan ini untuk di bagian belakang pintu, ini aku taruh gantungan sapu, kain pel, payung, dan juga keranjang. Ini aku lanjut ke kamar mandi. Ini di kamar mandinya itu ukurannya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, cuma nggak muat mesin cuci. Kalau kita mau nyuci tangan di kamar mandi itu juga lumayan lapang. Ini ada 1 buah ember, ini memang bawaan dari kontrakannya ya teman-teman. Ini tempat gantungan sabun yang warna merah juga itu bawaan dari kontrakannya. Kemudian ini aku kasih 1 kaca di kamar mandi, ini kaca kecil aja yang kita pakai sehari-hari kalau lagi mandi. Kemudian ini tadi aku gantungin di atasnya itu peralatan mandi, sabun, dan juga lain-lain. Kemudian itu kerannya ada 2, 1 bisa dipakai untuk mandi, satunya bisa dipakai untuk berwudu. Ini lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang itu penampakannya seperti ini. Itu ada kebun-kebun ya teman-teman, itu ada kebun yang baru ditanami, ditanam daun ubi, kemudian itu ada rimbang. Dan ini sebenarnya kalau dibuka pintu belakang itu langsung dapat rumah warga gitu, itu rumah tetangga. Dan ini di belakang itu juga ada jemuran, ini jemuran yang kita buat, jadi kalau hujan banyak bisa dijemur di belakang. Ini sampingnya jalan, jadi rumah kita itu pas banget di samping jalan, kemudian di depannya juga jalan, di belakangnya ini udah banyak rumah gitu. Kemudian ini tanaman daun ubi yang ditanam sama pemilik kontrakan, itu bukan punya aku. Dan ini di bagian belakang itu ada tempat nyuci disediakan ya teman-teman, tapi itu memang nggak aku pakai karena kalau nyuci di luar itu nanti repot, karena kan harus pakai kerudung. Udah aku tutup aja untuk pintunya. Ini aku lanjut mau review room tour ke bagian terakhir, yaitu kamar. Ini ya teman-teman penampakan untuk bagian dapur, dan ini untuk ruang tengahnya. Sekarang kita ke yang terakhir, ini kamar. Pintunya kita kasih gorden, dan di atas itu ada kayak sirkulasi udaranya. Dan ini kamarnya, itu ada 1 buah kipas angin untuk di kamar. Sebenarnya jarang dipakai karena kan ini kipasnya ternyata kita salah beli kebesaran, jadi anginnya itu benar-benar kencang ya teman-teman, kita nggak tahan. Makanya ini kita taruh aja di kamar, kadang dipakai dan kadang enggak. Ini di bagian pintu belakang aku buat untuk gantungan tas aja. Ini nggak kita pakai untuk gantungan baju supaya nggak terlalu banyak nyamuk. Kemudian ini ada jendelanya kita kasih gorden, dan itu ada jam dinding. Kita kasih 1 buah jam dinding. Ini udah jam 10 pagi ya teman-teman.
Ini untuk jendelanya di bagian depan. Kalau kita buka ke bagian depan itu langsung jalan, dan ini di bagian depan itu kita kasih satu buah kaca. Ini yang dipakai sehari-hari lah ya teman-teman, kalau kaca yang di kamar ini. Kemudian di bawah aku taruh satu buah meja, itu aku taruh peralatan makeup, bukan peralatan makeup, kayak bedak-bedak gitu, hand body, Rexona. Kalau makeup aku nggak punya ya teman-teman, karena aku nggak suka makeup dan nggak pandai juga untuk makeupan. Dan ini di depannya itu ada satu buah lemari, kemudian ini tempat tidur. Ini udah dibersihkan tadi pagi jadi kelihatan rapi. Oke deh teman-teman, itu aja room tour kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.